Sama Rian sih gue baru kenal yang pas mereka jadi bintang tamu di Dahsyat. Akhirnya kenal sama Rian. Kalau sama Ricis jauh dari sebelumnya. Bahkan pertama kali gue mau bikin channel, itu salah satu orang yang gue ajak ngobrol, gue tanya-tanya itu Ricis gitu. Gue nanya sama Saya besok akan nikah Ricis akan menjadi host. Cerita dong Kang Den, awal gimana dipilih? gue tuh kayaknya resepsi deh. Oh, resepsi. Iya, gue kayaknya resepsi. Ya waktu kemarin dikabarin gitu. Terus Ricis juga emang udah dari jauh-jauh hari itu kita udah DM-an dengan senang hati. Gue bilang ya yang pasti sebagai teman, sahabat, gue mendoakan semoga dilancarkan semua urusannya. Terus semoga mereka bahagia terus. Kalau gue ngeliat mereka tuh cocok banget ya. Keren deh, pasangan yang keren. Dan gue senang bisa menjadi bagian dari salah satu hari bahagianya Ricis bersama pasangannya. Seberapa jauh sih kenal sama Ricis sama Rian nih Kang Den? Dapat apa? Sama Rian sih gue baru kenal yang pas mereka jadi bintang tamu di Dahsyat. Akhirnya kenal sama Rian. Kalau sama Ricis jauh dari sebelumnya. Bahkan pertama kali gue mau bikin channel, itu salah satu orang yang gue ajak ngobrol, gue tanya-tanya itu Ricis gitu. Gue nanya sama Ricis, ngobrol, Ricis kalau nge-YouTube tuh gimana sih? Nah Ricis banyak banget ngasih masukan, ngasih tahu gambarannya, yang akhirnya bikin gue motivasi lebih untuk bisa punya channel. Selain itu juga sama Atta Halilintar juga gue ngobrol-ngobrol. Pokoknya youtuber yang udah top pada saat itu, bahkan sampai sekarang, gue belajar sama mereka dan mereka baik-baik banget. Kang Den, kalau ngeliat couple ini gimana nih? Lucu ya, gue suka lihat postingan-postingannya gitu. Pas gue ngobrol sama mereka pun di salah satu konten di Dahsyat, seru gitu, seru. Bahkan cerita kenalnya dulu, bagaimana mereka pertama kali ketemu tuh nggak ngobrol, sampai akhirnya baru ada momen ketemu baru ngobrol gitu. Jadi emang bener-bener perjuangan buat mereka akhirnya bisa bareng gitu. Partner sama siapa sih Kang Den? Nanti resepsi. Gue belum tahu. Gue Kang partner. Den ini kan sering banget dijadiin host resepsi pernikahan Iya. atau akad. Gimana sih Kang Den? Agak susah nggak sih? Maksudnya bedanya apa dengan host kalau yang biasa? Iya, pokoknya kalau kita di acara-acara seperti itu, kita harus lihat juga kalau memang acaranya hikmat, sakral, kita masuk ke harus bawaannya seperti itu. Tapi kalau yang acaranya lebih santai, nah gimana kita bisa ngebawa acara itu tetap bisa rame, bisa seru, ngebahas tamu-tamu yang datang, menggali cerita dari mereka berdua yang orang-orang nggak tahu gitu. Terus harus pinter-pinter lihat momen biar semua informasi yang kita kasih juga jadi pengetahuan baru buat para penonton. Terus kita cari tahu juga tentang dari konten-konten, dari banyak sumber tentang proses mereka. Jadi di saat kita bawain, kita bisa sambil menceritakan. Terus kita harus ngelihat siapa-siapa aja yang datang, korek informasi dari mereka. Itu sih harus paling lebih ke situnya. Jadi acaranya itu tetap ramai, seru, enak ditonton. I love you tuh Andres. Kalau misalkan dipilih gitu jadi host itu biasanya si pengantin, si calon ini yang milih Kang Den atau gimana sih Kang Den? Iya, ada juga yang pengantinnya yang mau, ada juga yang TV yang minta gitu. Beda-beda sih karena gue beberapa kali kan gitu. Selama ini udah berapa kali Kang Den masih bawain acara kayak nikahan gitu? Waktu itu Raffi, terus Atta. Nah kemarin diminta gue waktu Rizky Bilar. Nah Rizky Bilar tuh dari stasiun TV-nya minta sampai H-1 masih nanyain terus. Gue bilang nggak bisa karena waktu itu gue baru vaksin. Gue baru banget vaksin. Gue bilang mas sorry banget pak, sorry aku nggak bisa karena ini aku baru vaksin harus istirahat. Gue bilang itu karena besok udah start kerjaan lagi banyak, maaf banget gitu. Waktu itu diminta sampai tengah malam gue masih dihubungi untuk Rizky Bilar sama Resti. Jadi langganan host pernikahan. Ya alhamdulillah, senang aja bisa jadi bagian dari acara-acara besar, bisa jadi bagian dari pernikahan, tunangan dari teman-teman gitu. Pertimbangan apa sih Kang Den kalau milih? Maksudnya yaudah mau ngambil host ini?
Iya, wah itu gua nggak tahu ya. Paling setiap TV pasti punya pertimbangan-pertimbangan untuk menjadikan memilih siapa-siapa yang akan menjadi host di acara-acara itu. Karena kan itu acara-acara besar yang dilihat banyak orang gitu. Ya tipsnya apa sih Kang Den untuk pembawa acara yang lain mungkin pengen juga berkesempatan nanti ke depannya jadi kayak Kang Den jadi host seperti Kang Den? Apa ya, pokoknya cintai pekerjaan, terus selalu belajar, banyak nonton, banyak lihat, banyak riset, itu aja sih. Terus dan kita harus punya karakter pribadi yang kita bisa kasih tahu ke orang gitu. Buat Rizky sama Rian apa? Buat Rici sama Rian, gue mendoakan semoga kalian bahagia terus, dilancarkan semuanya, dapat anak yang lucu-lucu, pinter-pinter, dan rezekinya makin banyak. Thank you.